Di sebuah desa kecil di pelosok Jawa Tengah, hiduplah seorang gadis muda bernama Mira. Usianya 22 tahun. Hidupnya jauh dari kata muda. Sejak kecil, Mira sudah merasakan pahitnya kehilangan. Ayahnya meninggalkan keluarga mereka tanpa kabar ketika Mira masih berusia 5 tahun. Sejak saat itu, hanya ada Mira dan Bu Ratna, ibunya yang bekerja keras siang dan malam untuk menghidupi mereka berdua. Bu Ratna kini sudah renta, tubuhnya semakin lemah karena penyakit jantung yang dideritanya. Setiap pagi, suara batuk berat ibunya menggema di dalam rumah kayu tua yang sudah lapuk. Mira hanya bisa menggenggam tangan ibunya yang dingin sambil menahan tangis. Ia merasa dunia terlalu kejam pada mereka. Mira bekerja apa saja yang bisa dilakukan, mencuci pakaian tetangga, membantu warung kecil, bahkan memetik sayuran di ladang orang lain. Semua itu hanya untuk membeli obat dan makanan sederhana. Namun, pendapatan itu tak pernah cukup. Dokter di puskesmas mengatakan bahwa Bu Ratna harus segera menjalani operasi jantung. Biayanya mencapai puluhan juta rupiah. Angka yang terasa seperti mimpi mustahil bagi seorang gadis desa seperti Mira. Di malam-malam penuh doa, Mira sering menangis sendirian di sudut rumah. Ia memandangi wajah ibunya yang semakin pucat. "Ibu, tunggu Mira ya. Mira janji apapun yang terjadi, Mira akan cari cara supaya ibu sembuh," bisiknya dengan tekad yang membara. Meski hatinya dipenuhi rasa putus asa. Ketika harapan hampir padam, takdir mempertemukan Mira dengan seseorang teman lama bernama Rina, yang dulu satu sekolah dengannya. Rina kini tinggal dan bekerja di Jakarta. Saat mereka bertemu di warung desa, Rina melihat kesedihan yang tak bisa disembunyikan dari wajah Mira. Setelah Mira bercerita tentang sakitnya sang ibu, Rina hanya bisa terdiam beberapa saat sebelum berkata dengan suara ragu, "Mira, aku tahu satu cara cepat buat dapat uang, tapi jalannya berat dan gak semua orang sanggup." Mira menatap Rina, matanya penuh tanya. Rina pun akhirnya menjelaskan bahwa ia bekerja di dunia malam. Dengan pekerjaan itu, dalam sebulan Mira bisa mendapatkan uang yang cukup untuk biaya operasi ibunya. Kata-kata itu menghantam Mira seperti petir. Hatinya kacau. Ia merasa jijik hanya membayangkannya. Namun wajah ibunya yang pucat dan tubuh yang semakin lemah terus terbayang di benaknya. Malam itu, Mira tak bisa tidur. Ia duduk di samping ibunya yang tertidur. Air matanya menetes tanpa henti. Ia tahu bahwa jika ia tak melakukan sesuatu, waktu sang ibu tak akan lama. Keesokan harinya, dengan hati yang berat dan mata yang sembab, Mira memutuskan pergi ke Jakarta bersama Rina. Kepada Bu Ratna, ia hanya berkata bahwa ia akan bekerja di restoran. Bu Ratna memeluk putrinya erat, penuh rasa bangga dan harap. "Hati-hati di sana, nak. Ibu doakan kamu selalu sehat dan sukses," ucapnya sambil tersenyum. Di dalam hati, Mira menjerit. Ia tahu ia akan memasuki dunia yang akan merenggut harga dirinya. Namun satu hal yang membuatnya tetap melangkah, cinta yang tak terbatas untuk ibunya. "Ya Allah, ampuni aku. Aku lakukan ini hanya untuk ibu," bisiknya sambil menatap langit malam di atas bus yang membawanya menuju kota besar. Jakarta menyambut Mira dengan gemerlap lampu malam yang indah di permukaan, namun menyembunyikan kegelapan di baliknya. Saat pertama kali menanjakkan kaki di kota itu, Mira merasakan jantungnya berdetak kencang. Rina membawanya ke sebuah apartemen kecil yang menjadi tempat tinggal sekaligus tempat bernaung bagi para gadis yang bekerja seperti dirinya. Ruangan itu terasa asing, dingin, dan penuh rasa takut. Malam pertamanya adalah neraka. Dengan tubuh gemetar, Mira harus menemui pelanggan pertamanya. Ia dipaksa tersenyum, padahal hatinya hancur berkeping-keping. Setiap detik terasa seperti jarum yang menusuk jiwanya. Saat pintu kamar tertutup, air mata mengalir tanpa bisa ia hentikan. Di dalam hati ia terus berdoa, "Ya Allah, kuatkan aku. Aku lakukan ini hanya demi ibu." Hari demi hari, Mira semakin terbiasa dengan dunia kelam itu. Meski bukan berarti ia menerimanya,
Ia menyembunyikan luka batin di balik senyumnya palsu. Setiap kali menerima uang, ia langsung mengirimkannya ke desa untuk biaya pengobatan sang ibu. Bu Ratna yang tak tahu apa-apa selalu mengucap syukur sambil menangis bahagia. "Anakku, kamu memang berbakti. Terima kasih Mira," ucapnya dalam doa. Setiap kali mendengar kata-kata itu melalui telepon, hati Mira terasa teritis. Ia memeluk foto ibunya setiap malam sebelum tidur. Seakan itu menjadi satu-satunya kekuatan untuk bertahan. Dunia luar melihatnya sebagai wanita nakal, tetapi hanya ia yang tahu. Setiap langkahnya adalah pengorbanan yang lahir dari cinta yang tulus. Beberapa bulan kemudian, hasil pengorbanan Mira membuahkan hasil. Dengan uang yang ia kirimkan, Bu Ratna berhasil menjalani operasi jantung di rumah sakit kabupaten. Operasi itu berjalan lancar. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Bu Ratna tersenyum lega tanpa rasa sakit di dadanya. Dokter mengatakan bahwa kondisi Bu Ratna kini stabil, namun tetap membutuhkan perawatan. Kabar itu membuat Mira menangis bahagia. Ia memutuskan pulang ke desa untuk melihat ibunya. Namun sepanjang perjalanan, ia merasa cemas. Ia takut jika rahasia kelam yang ia simpan terbongkar. Ketika Mira tiba di rumah, Bu Ratna langsung memeluknya erat, menangis haru. "Mira, ibu sehat sekarang. Nak, semua ini berkat kamu. Kamu benar-benar malaikat untuk ibu," ucapnya sambil tersenyum penuh cinta. Kata-kata itu justru membuat Mira merasa semakin bersalah. Malam itu ia tak bisa tidur. Ia duduk di samping ibunya yang tertidur pulas, lalu memberanikan diri untuk mengatakan yang sebenarnya. Dengan suara bergetar dan air mata bercucuran, Mira menceritakan seluruh kebenaran, pekerjaannya, rasa malu, dan alasan dibalik semua itu. Bu Ratna terdiam, wajahnya berubah pucat, lalu ia menangis histeris. Pada awalnya ia merasa kecewa dan marah, namun ketika melihat luka batin yang begitu dalam di mata Mira, hatinya luluh. Ia memeluk putrinya erat-erat. "Mira, kamu sudah berkorban terlalu banyak untuk ibu. Ibu kecewa, tapi ibu juga tahu kamu lakukan ini karena cinta. Mari kita bangun hidup baru bersama." Tanpa rahasia, ujarnya sambil menangis. Malam itu menjadi awal kebangkitan bagi keduanya. Untuk pertama kalinya, beban yang Mira pikul terasa sedikit lebih ringan. Ia tahu cintanya tak akan sia-sia dan kini saatnya memperbaiki hidup. Setelah malam penuh air mata itu, Mira dan Bu Ratna sepakat untuk memulai hidup baru. Meskipun masa lalu Mira tak bisa dihapus, ia percaya bahwa setiap orang berhak memiliki kesempatan kedua. Dengan sisa tabungan yang masih ada, Mira memutuskan untuk membuka sebuah warung kecil di depan rumah. Awalnya sederhana, hanya menjual kopi, gorengan, dan kebutuhan harian. Tapi itu cukup untuk menjadi pijakan awal. Bu Ratna yang kini kesehatannya mulai pulih selalu mendampingi Mira di warung. Setiap pagi mereka tersenyum menyambut pelanggan. Walau penghasilan tak sebesar dulu, Mira merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tak lagi hidup dalam kebohongan atau ketakutan. Baginya, kebahagiaan sederhana bersama ibunya adalah kekayaan yang tak ternilai. Namun, Mira tak ingin kisah kelamnya berakhir hanya sebagai luka. Ia mulai bergabung dengan komunitas sosial di desa yang fokus memberi penyuluhan kepada remaja perempuan. Dengan suara bergetar, ia menceritakan pengalamannya tanpa menyebut detail yang memalukan. Ia ingin gadis-gadis lain belajar dari kesalahannya, agar mereka tak perlu berkorbankan diri seperti dirinya. "Jangan pernah menyerah pada hidup," kata Mira untuk berbicara di hadapan para remaja. "Uang bisa dicari, tapi harga diri tak bisa dibeli kembali. Jangan ulangi jalan yang pernah kuambil." Perlahan, Mira menjadi sosok yang dihormati di desanya. Meski ada sebagian orang yang mencibir dan membicarakan masa lalunya, Mira tak peduli. Ia memilih untuk fokus pada masa depan dan kebaikan yang bisa ia sebarkan. Suatu sore, Mira duduk di teras rumah bersama Bu Ratna, menikmati langit senja. Bu Ratna menggenggam tangan putrinya, tersenyum penuh bangga.
Nah, ibu tahu kamu sudah melalui neraka demi ibu. Tapi lihatlah sekarang, kita bisa tertawa lagi. Kamu adalah kebanggaan ibu, ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Mira tersenyum, kali ini tanpa rasa sakit di hatinya. Semua ini karena doa ibu. Bu, dan sekarang Mira ingin hidup untuk membahagiakan ibu dengan cara yang benar. Di dalam hatinya, Mira tahu luka itu mungkin tak akan pernah benar hilang. Tapi ia juga tahu luka ini kini telah berubah menjadi kekuatan. Ia bukan lagi gadis yang sama seperti dulu. Ia adalah wanita yang bangkit dari kegelapan, membawa cahaya untuk dirinya, ibunya dan orang-orang di sekitarnya. Kadang cinta membuat kita melakukan hal yang tak terbayangkan. Mira mungkin pernah salah memilih jalan, tapi cinta tulusnya pada sang ibu membawanya kembali pada cahaya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa setiap orang punya masa lalu, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit dan melangkah maju. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Peace out.